Kita lanjutkan kembali pada Bapak Pendeta Yaya Iskandar. Oke, silakan duduk kembali Ibu Bapak dan Saudara. Saya lanjutkan saja langsung ya. Jadi saudara kita ini mengadopsi kata ini dari sembahan orang-orang Arab jahiliyah. Jadi sebelum ada Muslim, itu orang-orang Arab itu menyembah kepada banyak dewa-dewi ya. Nah, jadi orang-orang Arab itu pra-Islam juga pra-Kristen. Jadi sebelum orang Kristen datang ke tanah Arab, orang-orang Arab itu mempunyai 360 berhala-berhala sembahan mereka dengan masing-masing namanya. Ini bisa kita baca di kompas.com misalnya ya. Ini ya, kita baca di kompas.com. Sorry. Salah untuk mengembalikan ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Berhala-berhala Arab jahiliyah 360 ya. Itu saudara bisa lihat 360 berhala-berhala ya, 362 ya. Jadi sebelum Islam datang, mereka sudah menyembah berhala-berhala mereka. Sebelum kekristenan datang ke daerah itu pun pasti sudah menyembah berhala-berhala mereka, gitu ya. Nah, kemudian ini kira-kira patung-patungnya menurut gambaran mereka ya. Itunya sudah ada katanya dari zaman dulu. Ini patung-patungnya menurut mereka. Nah, tapi Allah yang dikenal oleh orang Arab jahiliyah saat itu adalah dewa kesuburan. Tentunya merupakan salah satu dari 360 sembahan tersebut. Kita bisa lihat dalam buku Passing Over halaman 85. Buku ini ditulis oleh orang-orang yang sangat terkenal ya, almarhum Bapak Nurholis Majid, Bapak Abdurrahman Wahid, lalu Pak Quraisy Shihab, Johan Effendi, Kamarudin Hidayat sebagai editor sekaligus menulis Passing Over, melintasi batas agama. Ini yang kuning-kuning ini saya coba perbesar ya, Bapak Ibu. Saya coba perbesar supaya bisa dibaca. Nah, coba kita usahakan baca. Yang diberi merah dulu. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Jadi mungkin sebelum Kristen juga sudah ada penyembahan semacam ini di Arab ya. Namun kita baca lebih jauh, apa sih Allah yang di zaman jahiliyah itu? Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam itu dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Ini tulisan dari buku Passing Over. Passing Over adalah buku yang dikarang oleh penulis-penulis yang sangat terkenal ini, ya. Dan tadi ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata mereka ya. Ini saya perbesar di halaman 85. Jelas bunyinya begitu ya. Jadi bukan saya mengada-ngada ya, tapi memang itu adalah dewa kesuburan yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan, memberi makan ternak. Ya, lalu berikutnya apa yang ditulis dalam buku ini? Islam datang dengan apa? Mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Selama itu diyakini sebagai dewa kesuburan untuk setempat, untuk wilayah mereka. Tapi Islam datang mengubah konsep Allah menjadi apa? Menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Dirubah jadi Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada satu apapun yang menyerupai Dia. Ini Al-Ikhlas ya, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu dia. Jadi Allahnya tuh diberi konsep dari dulunya adalah pagan, dewa berhala gitu ya, tapi diubah konsepnya. Jadi yang mengubah konsepnya adalah Islam ketika Islam datang.
Allah jadi Tuhan semesta alam. Jelas? Jelas. Nah, jadi dalam buku itu dikatakan bahwa Islam datang dengan mengubah konsepnya. Kalau ini misalnya ada air hujan, lalu tiba-tiba saya ubah konsepnya, mulai sekarang Anda jadi aqua yang termahal gitu. Nggak ada aqua yang termahal di hotel ini mahal banget. Isinya tetap air hujan gitu ya, cuman kalau diubah konsep itu cuma diberi ini baru aja, label baru ya, isinya tetap itu gitu ya, hasilnya itu diberi. Tapi mereka percaya, kalau mereka percaya itu urusannya mereka gitu ya, tapi mereka mengubah konsep itu dari dewa kesuburan setempat menjadi Tuhan jagat raya. Itu kepercayaan mereka. Jadi kita nggak boleh mengusik kepercayaan mereka. Kita bisa belajar untuk kita sendiri, ya. Tapi jangan menjelek-jelekan kepercayaan mereka. Oke. Yang paling penting itu. Jadi sekarang pendapat kita, sebelum Islam muncul, Allah adalah berhala sembahan orang-orang jahiliyah. Jadi tidak mungkin Allah menjadi nama, bahkan nama generik sekalipun dari sembahan orang-orang Kristen. Sebagai contoh nih ya, Baal adalah berhala orang Kanaan. Tidak mungkin dan sangat absurd jika Baal jadi sembahan orang Kristen dengan memasukkannya dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Baal menciptakan langit dan bumi. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Oke. Tapi Allah itu punya beda dengan Baal. Baal nggak pernah ada satupun yang mengklaim sebagai Tuhan Maha Kuasa sehingga akhirnya jadi sebuah agama besar gitu. Penyembah Baal nggak ada. Hanya kata Allah itu diklaim oleh seseorang, kemudian dia jadi sebuah agama yang besar. Itu bedanya di situ. Oke? Nah, jadi kapan dia menjadi Tuhan Maha Kuasa? Setelah diklaim oleh Muslim datang, oleh Muhammad gitu ya. Ketika Muhammad datang, dia masuk ke Gua Hira, dia dapat sesuatu, lalu dia mulai cari, ini siapa sih? Oh, yang ini yang paling besar, yang udah sekarang kamu jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Dari 360 dia pilih salah satu, oke? Yang ini namanya ini diklaim jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sejak dia diklaim jadi Tuhan yang Maha Kuasa, itu sejak Islam datang. Nah, apakah orang Kristen memakai istilah Allah itu sejak Islam datang? Atau sebelumnya sudah pakai kata Allah? Kalau pakai kata Allah berarti masih dalam konsep berhala. Tidak mungkin masuk dalam Kejadian 1 ayat 1. Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Nah, kalau begitu, sejak kapan konsep Allah itu jadi Tuhan Maha Kuasa? Sejak Islam datang. Berarti apa yang dikatakan oleh Christian Prince dalam videonya betul, bahwa sejak Islam datang, orang Kristen itu tahu bahwa Allah, karena orang Islam menyebut itu Tuhan Maha Kuasa, orang Kristen mulai menganggap, oh ya mungkin itu Tuhan Maha Kuasa. Ya udahlah, masukkan dalam Kejadian 1 ayat 1. Jelas? Jadi pertanyaannya, siapa lebih dulu pakai kata Allah? Apakah orang Islam atau orang Kristen? Kalau orang Kristen, saya yakin dia pakai bukan kata Allah, tapi kata yang sejajar atau sekeluarga dengan Elohim. Kata yang sekeluarga dengan Elohim adalah kata ilah, bukan Allah. Nanti sudah akan lihat. Saya akan buktikan bahwa kata itu adalah ilah, bukan Allah. Ya, nah, jadi sama absurdnya kalau kita memasukkan nama Allah ke dalam Kejadian 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal Allahnya ini, kalau orang Kristen datang duluan ke tanah Arab, Allahnya itu masih jadi sembahan pagan. Allahnya masih dewa kesuburan. Jelas? Kapan dia berubah jadi Tuhan Maha Kuasa? Ketika sudah diklaim oleh Islam. Sebelum Islam datang belum ada klaim semacam itu. Jelas? Jelas? Nah, inilah yang kita bisa mengatakan pendapat orang Kristen lebih dulu pakai kata Allah. Yang betul orang Kristen lebih dulu pakai kata ilah, itu betul. Tapi kalau pakai kata Allah, tidak ya, sebab nanti konsekuensinya semacam ini. Orang Kristen menyamakan dengan Baal dong. Pada mulanya Baal menciptakan langit dan bumi, karena pada waktu itu Baal adalah pagan, sembahan pagan. Dan Allah pada waktu orang Kristen pertama kali datang, pasti sembahan pagan, pasti salah satu dari 360 dewa-dewi itu. Jelas? Jelas? Belum jadi Tuhan Maha Kuasa. Jadinya dia jadi Tuhan Maha Kuasa setelah Islam datang. Jelas ya? Jelas? Oke. Nah, itu sudah sebabnya. Maka
Gini ya, ini kita beralih dulu kepada hal ini. Nama itu penting, karena dalam nama terkandung kuasa ajaib. Dale Carnegie itu pernah mengatakan dalam tulisannya, di dalam bahasa Inggris, saya bisa terjemahkannya, we should be aware of the magic contained in a name. Kita harusnya waspada dengan kuasa magis yang termuat dalam sebuah nama, ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam sebuah nama itu pasti ada kuasa magis, saudara. Pasti ada kuasa magis. Jadi kalau kita misalnya lihat tukang sulap lalu bilang abrakadabra apa-apalah gitu ya, itu dia menyebut sesuatu, ya, apakah itu nama atau apa, pasti ada kuasa magisnya dalam sebutan itu sehingga terjadi sesuatu gitu ya. Nah, begitupun ada kuasa magis yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ketika mereka menyerukan sebuah nama. Kita membaptis orang dalam nama Yahya Iskandar. Saudara membaptis orang dalam nama siapa? Tuhan Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus. Ya betul ya, yang masih pakai Yesus Kristus, oke? Karena ada kuasa dalam nama itu. Amin. Para Sanhedrin itu mahkamah agama itu melarang murid-murid, bukan melarang untuk berbuat baiknya, bukan. Yang dilarang adalah memakai nama itu. So, nama Yeshua itu penuh kuasa. Para ahli, para Sanhedrin itu, mahkamah agama itu tahu betul bahwa dalam nama ini orang timpang di depan itu gerbang elok itu bisa disembuhkan, jelas. Nah, jadi ada kuasa ya dalam sebuah nama. Nah, dalam nama apapun saudara itu ada kuasa. Kalau saudara misalnya datang ke seorang dukun tertentu lalu diajari sesuatu dan dia mengatakan mulai sekarang kamu harus sebut ini ya, sebut ini ya, sebut ini ya. Nanti saudara akan tahu bahwa dalam sebutan itu ternyata saudara mendapatkan kuasa yang hebat gitu, walaupun nggak sehebat kuasanya Hamasiah, jelas ya, pasti nggak ada sehingga orang bisa percaya gitu. Nah itu dia saudara, dalam sebuah nama ada kuasa magis ya. Nah lalu karena itu ya kita tahu bahwa pengusiran setan membuat mujizat itu terjadi dalam nama Yeshua ya. Oke ya, ini nggak usah. Oke, ini nggak usah ya, kita percepat saja. Ini percepat, nggak usah, kita percepat saja. Dengan penuh otoritas, Sanhedrin dan imam besar melarang para murid Yeshua untuk mengajar dalam nama Yeshua. Di 4 ayat 18 itu bunyinya begitu. Dan setelah memanggil keduanya, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali tidak berbicara ataupun mengajar dalam nama. Jadi bukan mengajar kebaikan. Oh, kamu dilarang mengajar kebaikan, bukan. Tapi dilarang mengajar dalam nama Yeshua. Jelas? Jadi karena para Sanhedrin tahu dalam nama ini ada kuasa gitu. Ya. Pasal 5 ayat 28 yang dilarang itu dalam nama. Aneh ya. Dengan mengatakan, bukankah kami sudah memerintahkan kepada kamu dengan perintah agar tidak mengajar dalam nama itu? Dan lihatlah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu untuk menanggungkan darah orang itu ke atas kami. Ya, itu ada nama Yesus ya. Ya mungkin ada yang kurang. Oke. Oh, ini panjangnya dari itu. Oke, nah ini sekarang ayat pasal 5 ayat 40. Dan mereka diyakinkan olehnya lalu sambil memanggil para rasul itu seraya memukulinya, mereka memerintahkan agar tidak berbicara dalam nama. Ada kuasa hebat dalam nama Yeshua itu, saudara. Oke. Nah kalau begitu dalam nama lain pun bisa ada kuasa. Makanya harus hati-hati. Ini para murid yang dilarang untuk mengajar dalam nama Yeshua. Seperti halnya dalam nama Yeshua, begitupun bagi yang memuliakan nama Allah, pastilah mereka percaya bahwa nama Allah mengandung kuasa ajaib. Itu sebabnya setiap tindakan mereka selalu dasar dengan istilah ini atau dengan ini gitu ya. Lalu mereka melakukan sesuatu tindakan gitu ya. Jelas ya. Nah kalau kita kan dalam nama Yesus sembuh kamu gitu, kita juga dalam nama Yesus melakukan tindakan. Mereka juga dalam nama Allahnya mereka melakukan tindakan ya. Seperti ada menara kembar di New York itu pasti si pilotnya tuh memakai nama ini. Kemarin ya gitu ya, pokoknya pakai nama ini. Kalau mau potong ini harus Bismillah. Kalau nama ini ada kuasa gitu ya, supaya sukses. Nah kalau ini dalam nama ini supaya demonya sukses gitu ya. Jadi ada kuasa. Mengapa mereka pakai? Karena ada kuasa. Nah, orang Kristen kalau benar pakai
pasti kuasa itu menyertai orang Kristen. Kuasa itu loh ya. Oke? Nah, sekarang saya akan buktikan kekeliruan dalam memadankan kata. Banyak teolog Kristen keliru memadankan kata Allah itu yang dalam bahasa Arabnya tertulis seperti ini, Allah gitu, dari bahasa Arab, dengan kata-kata yang dianggap sekeluarga, cognate dengannya, dari bahasa Suryani atau bahasa Arab. Ini Suryani itu artinya Aram Syria, Aram Syria. Kalau ini Aram Tulen atau bahasa Ibrani ya. Bahasa Suryani ada apa nih? Ini ada bahasa Suryani yang mengatakan ada tulisan Allah semacam ini. L-nya 1, perhatikan ya. Bahasa Suryani. Ini dia tulisannya, tulisan Arab. Dan ini bahasa Elah, ini bahasa Aramnya Elah, tapi dengan tulisan Ibrani Elah bahasa Aram ya. Lalu satu lagi Eloah. Ini adalah bahasa Ibrani. Ini tunggalnya dari Elohim, Eloah gitu ya. Ini bahasa Ibrani. Ya. Memang ini adalah kata yang kedengarannya sama, Allah gitu. Padahal bedanya ini tidak sekeluarga, antara ini dengan ini atau ini dengan ini dengan ini itu tidak sekeluarga. Nanti saya akan buktikan ya. Yang sekeluarga adalah ini sekeluarganya, kalau nama diri sekeluarganya dengan nama diri. Ya kalau Elohim ini atau Eloah itu sekeluarganya kalau bahasa Arabnya dengan ilah. Nah, ada dalam bahasa Ibrani kata Allah, yaitu seperti ini. Ini hampir sama ya, Allah dibacanya Allah dalam bahasa Ibrani, tetapi ini artinya adalah kutub. Ini artinya kutub. Oh, ini dulu deh. Ini dulu, sorry, padankan ini dulu. Saya sudah salah. Nah, kata Allah ini artinya dalam bahasa Ibrani, ini Allah yang tadi itu artinya mengutuk, to swear, to curse, nah, bersumpah atau mengutuk. Nah, ya. Jadi ada kata Allah dengan L1 dalam bahasa Ibrani. Ini kalau lameknya nggak pakai titik di tengah, itu artinya L-nya cuma 1 ya, lameknya cuma 1. Oke. Nah, kita lihat sekarang kalau Allah ini lamnya nih ada 2. Ini lam ya, ada 2. Nah, what is God called in Aramaic? The corresponding Aramaic form Elah, but its emphatic state Elaha ini, it is written as seperti ini, biblical Aramaic ya, Elaha in Syriacnya, as used by the Assyrian Church, both meaning is simply God. Jadi kalau yang ini, yang Elah itu ya, simply God, artinya God. Tapi kalau yang ini itu bukan God, ini adalah nama diri gitu. Nah, coba kita sekarang lihat ya. Nih bedanya. Ayo kita sekarang lihat bedanya. Allah adalah nama diri, tidak bisa diberi artikel, tidak bisa diberi kata sandang. Sementara 3 kata ini, Allah bahasa Suryani, Elah bahasa Aram, Eloah bahasa Ibrani, adalah nama jenis, bisa diberi kata sandang. Ingat, bukan Elah yang artinya mengutuk ya. Ini adalah Elah bahasa Aram ya. Eloah ini bahasa Ibrani. Ini sama-sama nama jenis. Ini bisa diberi kata sandang. Kita lihat nomor 1 dulu. Nomor 1 ini dia. Kalau dalam bahasa Arab, Allah ditambah kata sandang al, itu nggak mungkin bisa jadi al-Allah. Ini salah. Al-Allah itu salah. Nggak ada al-Allah, nggak ada. Oke? Tapi bahasa Suryani, Allah yang L-nya 1 ini, atau bahasa Arab yang L-nya di sini, ini Elah, atau bahasa Ibrani yang Eloah ini, itu bisa diberi kata sandang. Kata sandang bahasa Suryani dan bahasa Arab adalah sama, Alef, tapi ditaruhnya di belakang. Jadi Allah ha, gitu. Allah ha, ini tambahannya ini. Allah ha, ini benar. Elah ditambah kata sandang, jadi Elaha, ini betul, ya. Kemudian Eloah, Eloah ditambah kata sandang. Nah, bedanya kata sandang
Aram dengan kata sandang Ibrani. Kata sandang Ibrani itu adanya di depan. Ha-Eloah, ini juga benar. Jadi ini bisa diberi kata sandang, tapi Allah tidak bisa diberi kata sandang. Kita lihat sekarang dalam tulisan aslinya. Dalam tulisan aslinya begini. Kalau kata sandang al ditambahkan kepada Allah, maka nggak bisa. Al apa tuh nggak bisa? Ini salah, tidak benar. Al Allah nggak ada. Al ditambah Allah, nggak ada al Allah, tidak ada. Oke? Tapi kalau bahasa Suryani, Allahnya bisa dikasih kata sandang. Ini Allah ditambah alefnya, jadi Allah ada. Bahasa Arab, elah ditambah alef, elaha. Bacanya dari sini ya, elaha. Itu bisa ya, elaha. Ya, ini bisa. Oke? Kemudian bahasa Ibrani, Eloah ditambah ha Eloah, ini bisa. Nah, jadi kalau ini bisa, berarti ini satu keluarga, tapi Allah beda keluarga, gitu. Ya, Allah itu beda keluarga, karena nggak bisa dikasih kata sandang. Bisa jelas? Susah ya? Oke. Bukti sedikit lagi. Nah, yang nomor 2 buktinya, Allah mengandung 2 lam, ya lam, ya. Sementara Allah yang ini, yang satu L ini bahasa Suryani, Elah yang bahasa Arab, dan Eloah yang bahasa Ibrani itu hanya mengandung 1 lamet. Ya, kalau bahasa Arab sama bahasa Ibrani nyebutnya sama, lamet. Ya, 1 lamet. Nah, ini buktinya 1 lamet. Nah, ini dia. Allah itu 2 lam. Lihat, alif lam ha. Alif lam ha, ini Allah. Lamnya ada berapa? Ada 2. Sedangkan tadi elah. Nah, berarti elah ini yang L-nya nggak ada titik, berarti L-nya cuma 1, lametnya cuma 1. Beda, tidak sama dengan Allah, karena Allah lamnya 2. Jelas ya? Oke? Sama. Yang ini juga. Elah yang ini samanya dengan apa? Dengan ilah. Ilah itu sama. Nah, harusnya bahasa Ibrani Elohim atau Elah ini diterjemahkan jadi ilah, bukan dengan Allah. Jadi waktu orang Kristen datang ke Arab, mereka pasti mengadopsi kata ilah, bukan kata Allah. Jadi kalau orang bilang kata Allah udah dipakai orang Arab lebih dulu, tidak, kata Allah baru dipakai orang Kristen setelah Islam mengubah konsep Allah jadi Tuhan Maha Kuasa. Tapi sebelumnya orang Kristen pakai kata ilah. Sebab ilah itu satu keluarga dengan Elohim, dengan Elah. Nah, bukti, kita kasih bukti lagi supaya makin mantap, ada bukti. Padanan bahasa Arab yang benar untuk kata Allah, Elah adalah kata ilah, karena sama-sama nama jenis, sama-sama sebutan umum. Kalau yang ini itu nama diri, yang ini nama diri, yang ini sebutan umum. Ilah juga sebutan umum, bukan nama jenis. Pendeta, ya pendetanya itu tuh sebutan umum. Ya nama diri, ya. Jadi kalau ilah Yahweh itu artinya ilah yang bernama Yahweh. Ilah Yesua itu ilah yang bernama Yesua. Kebaktian kebangunan ilahi, ilahinya siapa? Ilahinya Yesua. Ilahinya Yesua. Amin. Nah, jadi saudara, sekarang kita beri bukti. Nah, jadi artinya Allah, Elah itu harusnya dengan ilah ya. Sekarang kita ambil bukti. Nah, ini dia bukti. Dari Wikipedia, semua L itu dari bahasa Semitik ya, L dari bahasa Ibrani itu ke bahasa Ugaritnya itu jadi il. L itu jadi il. Dan bahasa Ugarit itu termasuk Arab ya, itu jadi il. Jadi L jadi il. Contohnya ya. Jadi L tertulis dengan alef dan lamet seperti ini adalah bahasa Semitik timur utara itu apa ya? Timur utara apa ya? Timur laut ya, timur laut ya. Untuk ketuhanan.
dan connectnya dengan bahasa Akkadian adalah dengan bahasa dengan il, Arabiknya il. Jadi kata L itu harus jadi il, kata L harus jadi il kalau mau diarabkan. Contohnya bahasa Ibraninya Ismael, Ibraninya Arabnya Ismail. Gabriel, coba yang keras, Jibril. Israel. Orang Arab bilang Israel. Kalau orang Islam bilang Israel. Jelas? Gabriel, Jibril, il, semua il. Lalu Daniel, Elias. Jelas? El sepadannya dengan il. Jadi kalau kata Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1 sepadannya dengan ilah. Pada mulanya sang ilah menciptakan langit dan bumi. Jelas? Jadi bukan kata Allah yang lebih dulu dipakai. Karena ini bukti padanannya. El itu harus jadi il, bukan jadi al. Jadi nggak ada Ismail, Gabriel, Jibril, ayo ke sini. Nggak ada. Mereka nggak panggil Jibril, ya. Israel, karena El itu harus jadi Allah, jadi Israel. Tidak, tapi Israel. Jelas ya? El jadinya ke bahasa Arab, El bahasa Ibrani ke bahasa Arab jadi Il. Jelas, saudara? Elias jadi Ilyas. Oke ya? Nah ini bukti, sudah belum lagi nanti bukti yang lain, bukti dari prasasti. Kita nonton ini dulu, menjawab klaim Kristen. Tiga ya, sebentar dulu. Karena tahun masih cukup lama. Kita nonton film ini dulu sebentar, supaya saudara makin mantap. Apakah kata Allah bersifat generik? Tidak, kata Allah itu bukan generik, itu nama diri. Ini diakui oleh mereka sendiri. Mana bahasa suaranya gimana? Leksik. Apa itu paralekskografi? Jadi fungsi kamus itu Iwan bilang semua ada dua, yaitu apa? Satu, fungsinya menerjemahkan atau translation. Yang kedua, fungsinya leksikologi. Apa itu leksikologi? Menjelaskan definisi sebuah frasa dalam sebuah bahasa. Seperti contoh ya, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah ini jenis kamus namanya translating atau menerjemahkan. Tapi kalau kayak seperti KBBI itu namanya kamus leksikologi, yaitu apa? Kamus yang menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Hilang suaranya? Bentar lagi dari kamus Al-Munjid. Kita akan buka dari kamus sini aja nanti. Kamus Al-Munjid dulu berbuat karyanya. Ini kamus Kristen ya, yang ada Allah itu apa? Bapak gereja dari Beirut, Lebanon, yaitu dari Ordo Jesuit, berarti Katolik. Kalau kita bilang Ordo Jesuit, dalam bahasa Arab namanya Yesui. Nah, saya akan tunjukkan kepada Iwan Villa semua ya. Yang pertama dari Kamus Al-Munjid Filugot wal Alam. Nah, sudah muncul ya? Ya sudah. Sebentar, saya izin menandai dulu. Di halaman 16 ya, dalam Kamus Al-Munjid Filugot wal Alam, di sini dijelaskan definisi kata Allah seperti yang saya coret ini. Ini kata Allah. Di bawahnya dijelaskan definisi atau arti dari kata Allah di dalam kaidah bahasa Arab. Yaitu apa? Ismu al-zat al-wajibul wujud. Nah, di sini ada kata ismu yang saya ditarik. Ismu itu dalam bahasa Arab itu artinya nama pribadi. Nama oknum, nama sosok. Seperti contoh Reski. Nah, itu ismu dalam kaidah bahasa Arab, nama pribadi. Ismu al-zat al-wajibul wujud. Ismu al-zat artinya nama suatu zat. Ya, cukup. Al-wajibul wujud yang ada yang menjadikan kamus ini mesti orang Kristen. Kata Allah itu adalah ismu al-wajib al-wujud, ya, adalah nama pribadi, nama diri.
Jadi beda dengan kata Elohim. Elohim itu bukan nama diri. Elohim itu sebutan umum. Elohim Yahweh, itu Elohim namanya Yahweh. Oke? Nah, jadi kita sudah dapat sebuah kepastian bahwa memang Allah itu nggak dipakai oleh orang Kristen pada waktu mereka datang ke Arab sebelum Islam muncul. Orang Kristen pasti pakainya kata ilah gitu ya. Kalau pakai kata ilah itu benar. Nah, ayo kita bikin padanan sekarang. Ya, dalam bahasa Ibrani ada nama diri yang pertama untuk Tuhan yaitu Yahweh, dan bagi kita orang Kristen ada Yeshua atau Yesua ya. Oke. Lalu ada nama jenis atau title ya. Titel atau nama jenis. Ada Elohim, ada Adonai. Oke. Nah, kalau dari bahasa Ibrani ini kita coba transliterasi ke bahasa Gerika, maka Yahweh itu kira-kira begini, Yahweh atau Yahweh gitu ya. Nah, ini salah satunya contoh transliterasi. Ke dalam bahasa Inggris jadi Yahweh, ke dalam bahasa Indonesia jadi Yahweh, ke dalam bahasa Arab jadi Yahwah. Ini dibacanya Yahwah. Oke. Lalu nama Yesua. Yesua ke dalam bahasa Gerika jadi Yesus, ke dalam bahasa Inggris jadi Jesus, ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus, ke dalam bahasa Arab jadi Yahshua. Yahshua Masih. Yahshua. Oke, mirip ya dengan ini ya. Yahshua, ini Yahshua, ini seperti saudara nyebut ya Yahshua. Oke, Yahshua. Oke, nih Yahshua. Yahshua. Nah, sedangkan kalau title-nya Elohim itu bukan ditransliterasi, bukan, tapi diterjemahkan. Elohim karena ini adalah nama jenis bisa diterjemahkan. Nama jenis itu termasuk vocabulary. Pendeta itu termasuk vocabulary, artinya bisa ada dalam kamus. Bahasa Inggrisnya pendeta itu reverend. Jelas? Gembala itu juga nama generik, nama jenis, title. Bisa ada terjemahan dalam bahasa Inggris apa? Pastor. Oke? Nah, Elohim itu bisa ada terjemahan dalam bahasa Inggris yaitu God. Ini diterjemahkan, ini nggak ditransliterasi. Jadi tulisannya beda. Kalau terjemahan tulisannya beda gitu ya. Elohim ke dalam bahasa Gerika jadi Theos, tulisannya beda. Beda nggak? Beda. Kalau ini kan hampir sama, ada ianya, ada a-nya, ada w-nya ya. Yahweh, mirip ya. Yang ini dibacanya Yahweh, mirip ya. Nah, ini Yahweh, mirip kan? Tapi kalau ini diterjemahkan namanya. Lah ke dalam bahasa Indonesia nggak ada, ini harusnya ilah di sini. Tapi KSILT mengambil kata Elohim karena kelebihan kata Elohim dibanding kata ilah adalah Elohim itu sebuah kata yang bentuknya jamak bisa berfungsi tunggal. Itu sama seperti Tuhan kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kata menciptanya pada mulanya Elohim. Elohim itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Menciptanya pakai kata tunggal, kata kerja tunggal. Jelas? Bukan kata kerja jamak. Dalam bahasa Inggris itu kalau kata kerja jamak sama kata kerja tunggal itu dibedakan. Demikian juga dalam bahasa Ibrani dibedakan, ya. Jadi kalau I misalnya, I tunggal I am, aku adalah, ya. Kalau dia, he is, ya. Tapi kalau sayanya jamak, kitanya jamak, kita rame-rame, we are. Atau kalau mereka, kan dia sendiri. Kalau mereka, they are. Kalau jamaah, kalau Azteknya they were, gitu kan? Ada kata kerja jamak. Ini Elohim, walaupun bentuknya jamak, kata kerjanya bisa tunggal. Makanya ILT mengambil kata Elohim dibandingkan memilih kata ilah, gitu ya. Nah, kemudian title yang kedua Adonai. Adonai itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Gerika itu jadi kurios. Ini beda, ini terjemahan namanya. Ke dalam bahasa Inggris jadi Lord. Ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan. Ke dalam bahasa Arab jadi Roh. Bisa juga Said. Ya, Roh. Oke? Nah, inilah padanannya yang benar. Jadi Elohim padanannya adalah dengan ilah nih. Dengan ilah, bahasa Arabnya ilah. Ya, kalau Elohim dengan ilah padanannya yang benar, bukan dengan Allah. Jadi kalau dibilang
orang Kristen lebih dulu pakai kata Allah, itu salah besar. Ini bukti lagi sebelum berakhir. Ini bukti lagi. Opini orang Kristen Arab lebih dulu pakai kata Allah ketimbang Islam. Kita buktikan. Opini ini dasari pada 3 teori. Teori pertama, teori kisah Rasul pada pencurahan Roh Kudus. Katanya dalam Kisah 2 ayat 5-11, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yahsua yang berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, pastilah ada yang berbicara dalam bahasa Arab juga. Nah, karena yang hadir dalam perayaan Pentakosta itu ada pula orang-orang Arab. Dan dalam Kisah 2 ayat 11 jelas tertulis begini, nih terjemahan LAI-nya. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tuh kan ada kata Allah. Jadi pada zaman pencurahan Roh Kudus, zaman gereja mula-mula, orang Kristen Arab itu sudah menyebut Allah. Buktinya nih ada ayatnya, sudah menyebut Allah waktu pencurahan Roh Kudus. Benar nggak begitu, saudara? Tunggu, ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Kata Allah ini muncul karena terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya gimana? Ada orang yang berpikir bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Oke, kalau bahasa aslinya bahasa Yunani, nanti. Ada lagi yang berpikir bahasa aslinya bahasa Ibrani. Oke, nanti kita lihat betul enggak ada kata Allah. Sekarang nomor 2 dulu. Mereka punya teori ada uskup kota Elusa. Ini di selatan Berseba yang diutus ke konsili Efesus. Jadi di Efesus diadakan konsili tahun 431 Masehi. Nama uskup itu adalah Abdelas. Kata buku yang mengutip ini, teori ini, sebuah kata yang bentuk Yunani, sebuah kata bentuk Yunani dari kata Arab katanya. Ini kata bentuk Yunani dari kata Arab Abdullah yang artinya hamba Allah. Jadi pada tahun 341 sebelum Islam muncul, ada seorang uskup yang namanya hamba Allah. Ini merupakan bukti bahwa kata Allah sudah dipakai orang Kristen lebih dulu. Sebelum Islam muncul kan 632. Ini 431 sudah ada orang yang namanya hamba Allah. Gitu loh ya. Jadi ini bukti bahwa kata Allah dipakai oleh orang Kristen, bahkan oleh seorang pemimpin Kristen gitu ya. Bukti yang ketiga. Bukti dari 5 inskripsi ya berbahasa Arab ini yang diajukan oleh Pak Bambang Nursena dalam bukunya The History of Allah. Dari kelima inskripsi ini kata Pak Bambang, kata Allah udah lebih dulu dipakai oleh orang Kristen. Padahal buktinya nanti waktu kita buktikan tidak terbukti gitu. Bukan kata Allah yang dipakai, kata ilah justru yang dipakai gitu ya. Oke, yuk sekarang kita counter satu persatu. Teori Kisah 2 ayat 5-11. Benar, murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain pada hari Pentakosta. Benar nggak, saudara? Benar ya? Termasuk bahasa Arab. Ada nggak murid-murid yang ngomong dalam bahasa Arab? Ada ya? Oke. Oleh karena yang hadir juga diaspora Yahudi yang mungkin juga bersama dengan para proselit yang tinggal di tanah Arab, datang ke situ juga untuk merayakan Pentakosta gitu ya. Jadi waktu murid-murid berbicara dalam bahasa roh, ada yang berbicara pasti dalam bahasa Arab. Tapi ayat tadi itu tidak menjelaskan bahwa kata Allah benar-benar ada ya. Bisa jadi para murid ini waktu ngomong itu ilah gitu ya. Nah, kata tadi yang ada di Kisah 2 ayat 11 itu bukan sedang menyatakan bahwa ada kata Allah di sana. Coba, benar bahwa dalam Kisah 2 ayat 11 para pendatang itu mendengar para murid ada yang berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh. Nah, tinggal bahasa aslinya apa? Kalau bahasa aslinya Yunani yang dilakukan oleh Theo, yang oleh TBLA ini terjemahkan Allah. Jelas tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa murid-murid menyebut kata Allah. Dalam ayat tadi tidak dikatakan kata Allah, tapi yang ada adalah kata Theo karena bahasa aslinya Theo. Itu cuma diterjemahkan oleh LAI jadi Allah gitu, ya. Lalu kalau penulisan asli Kisah 2 ayat 1 tidak memakai bahasa Arab atau penulisan Kisah 2 pasti tidak memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, melainkan bahasa Yunani, sehingga pasti tidak ada kata Allah di sana. Yang ada adalah kata Theo, ya. Tapi kalau misalnya bahasa Ibrani, nah sekarang kalau Kisah 2 ayat 11c dalam bahasa Yunani itu tulisannya seperti ini, ta megaleia tu Theo, ya. Tu Theo itu bukan Allah, tapi tu Theo ya tu Theo, ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya
bahasa tutur Tuhan Yesua itu pada zaman itu, dan para muridnya adalah bahasa Ibrani, ya. Jika bahasa tuturnya zaman Yesua adalah bahasa Ibrani, maka yang terbaca adalah seperti ini, ya. Ek Niflot Ha Elohim. Ek Niflot Ha Elohim. Nah, Ha Elohim di sini itu bukan Allah. Elohim itu sejajarnya tadi waktu di panel sejajarnya dengan ilah, betul nggak? Jadi Ha Elohim itu sang ilahi, bukan Allah. Allah itu nama diri tadi menurut kamus, sedangkan ilah itu nama jenis sama seperti Elohim. Dan El itu akan jadinya il, bukan al. Jelas? Jelas ya? Nah, dari sinilah nggak ada bukti bahwa para murid itu nyebut Allah tuh nggak ada, karena itu terjemahan aja dalam bahasa Indonesia ada kata Allah. Ya, kalau dari bahasa aslinya tuh Teu, kalau bahasa aslinya bahasa Yunani, Kisah Rasul itu. Tapi kalau Kisah Rasul itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, Ha Elohim, ya bukan Allah, tapi Ha Ilah, Al Ilah gitu. Oke, nah sekarang mengcounter nama Abdelas, ya, yuk. Ada peserta konsili, ada peserta rapat besar nih, rapat gereja-gereja dari wilayah Aretas katanya, ya, terdaftar atas nama Abdelas. Dia datang dari bawahnya Beersheba itu, dia pergi ke kota Efesus, dia mendaftar diri. Nama siapa Pak? Abdelas. Namanya siapa? Abdelas. Lalu buku ini mengatakan, atau pengagum konsep ini mengatakan, teori tersebut menyebut nama itu bahasa Arabnya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi Abdelas itu bahasa Arabnya adalah Abdullah. Tunggu dulu, saudara. Pertanyaannya, siapa nama orang itu sebenarnya? Abdelas atau Abdullah? Abdelas, ya. Kalau namanya Abdelas, kenapa harus dikait-kaitkan dengan Abdullah? Betul nggak? Oke, bukankah ini usaha mencocok-cocokkan namanya? Orang namanya Abdelas kok dikait-kaitkan dengan Abdullah? Padahal beda, itu L-nya 2 loh. Kalau Abdullah itu L-nya 2, kalau Abdelas itu L-nya 1. Kalau mau bukan jadi Abdullah, tapi Abdillah, Abdiillah. Ada politikus kita namanya Pak Abdillah, Abdillah Bapak. Oke, yang benar itu kalau Abdelas sih Abdillah, jangan Abdullah dong. Kok dicocok-cocokin jadi Abdullah supaya hamba Allah? Haleluya. Hamba ilah itu yang benar. Abdillah Toha itu misalnya, ya, itu hamba ilah. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi mencocok-cocokkan begini ya nggak benar. Cocokologi seharusnya jika namanya Abdelas, nah L-nya 2 barulah cocok dengan Abdullah. Tapi kalau Abdelas begini, 1 L cocoknya dengan Abdillah, 1 lam, artinya hamba ilah gitu. Oke ya? Jelas ya? Bahkan jika semula ia bernama Abdullah tuh, kalau semula dia bernama Abdullah, lalu karena menjadi Kristen ia mengganti nama menjadi Abdelas, bisa jadi ia mengganti namanya karena sadar bahwa ia bukan lagi hamba Allah. Jelas? Jelas? Ya? Jadi ini kesimpulan yang harusnya pakai logika ya semacam ini gitu, saudara. Oke ya? Lalu sekarang kita mengcounter 5 inskripsi Kristen Arab yang katanya membuktikan pakai kata Allah, padahal itu lebih membuktikan pakai kata ilah gitu, saudara. Ya, contohnya ya, inskripsi Al-Jimal 1. Kita sebut tahunnya sama-sama. Tahun 250 Masehi. Kenapa saya minta sama-sama supaya saudara jangan ngantuk. Tahun 250 Masehi. 250, tua banget tuh ya, 250 Masehi ya. Ya, sebab nanti makin lama makin muda. Inskripsi ini adalah prasasti tulisan, bisa di batu kubur, batu nisan, ya, bisa di batu biasa, tapi ini kelihatan di batu nisan. Ini ada tulisan semacam itu, lalu disalin tulisan ini seperti ini salinannya. Nah, menurut buku yang menulis ini adalah pengagum 5 inskripsi Kristen pakai kata Allah, ya, Pak Bambang Nursena. Dia sendiri menuliskan bahwa tulisan ini itu bunyinya adalah, inilah kuburan Barsulai, guru Zasinat, Raja suku Tanuk. Inilah kuburan Barsulai, guru Zasinat, Raja suku Tanuk. Itu menurut Pak Bambang Nursena.
Jadi kalau ini disebutnya inilah kuburan Barsulai guru Sajinat Raja Sultan, ada kata Allahnya kan? Ada kata Allahnya? Kalau ini dibacanya seperti ini, diartikannya seperti ini, ada kata Allahnya nggak di sini? Tidak ada. Jadi inskripsi ini hanya hendak menunjukkan bahwa orang Kristen Arab pada waktu itu sudah ada, karena ada tulisan-tulisan dalam bahasa Arab, tapi tidak membuktikan bahwa ada kata Allah dalam inskripsi itu. Oke? Nah, inskripsi yang kedua, tahunnya disebut ya, saudara diingat-ingat ya. Ya, tidak ada kata Allah ini ya. Inskripsi yang kedua, tahun? Tadi berapa? 250. Sekarang naik 325, makin muda ya. Masehi. Ya. Inskripsi Namara 325 Masehi. Nah, dia tulis dia salin dari batu kubur itu seperti ini, lalu dia beri komentar. Penulis buku ini, Pak Bambang Rusena, memberi komentar. Di atas kuburan Raja Arab Al-Makais ada tulisan semacam ini. Ini menceritakan keunggulan-keunggulan dalam peperangan. Dia hanya beri komentar begitu. Inskripsi ini menceritakan apa? Keunggulan-keunggulan dalam peperangan. Ada kata Allahnya? Kalau ada, dia akan langsung beri tanda. Yang ini kata Allah loh, yang ini kata Allah loh. Nanti sarjana-sarjana berikutnya akan meneliti, betulkah itu pernyataan Pak Bambang Rusena? Karena ada sarjana-sarjana ahli dalam huruf-huruf Arab kuno. Dia akan memeriksa, betul nggak pernyataan Pak Bambang ini? Ngerti ya? Dan beliau tidak berani memberi tanda yang ini kata Allah loh. Dia hanya mengatakan ini inskripsi Arab Kristen loh. Jadi orang Kristen Arab tuh dari dulu sudah ada. Ini menceritakan keunggulan-keunggulan dalam peperangan. Bisa saja ini ceritanya, maka Raja Al-Mar Al-Qais dengan 1000 tentara bisa mengalahkan musuhnya yang bertentara 10.000 orang dengan peperangan yang dasar karena pertolongan Yahshua Mesias. Bisa aja kan? Nggak ada kata Allah di sana. Oke? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, inskripsi Zabat tahun 512, makin muda lagi, makin mendekati kedatangan Islam ya. Islam 632 ya. Ayo, inskripsi Zabat 512. Inskripsi Jabat terdiri dari 3 bahasa. Ada bahasa Aram, ada bahasa Yunani, ada bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya nih, bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya ini disalin kemudian seperti ini, disalin kemudian jadi seperti ini. Nah, katanya di sini ada kata Allah, tapi yang betul ada kata ilah. Ya. Jadi kalau Pak Bambang bilang ada kata Allah itu salah. Padahal Pak Bambang sendiri bilang yang di sini adalah bisem al-ilah. Apa kata Pak Bambang? Nah, bisem al-ilah. Jadi ini bunyinya nih yang dalam bahasa Arabnya. Yang dalam bahasa Arabnya ini bisem al-ilah Sedius bar Ahmad wana wa hani barmar Amar Al-Qais Sedius bar Sa'ad bar Sitar wa Saurai. Jadi ini katanya ada tuh kata Allah. Loh, ini bukan kata Allah, ini kata ilah. Jelas? Jelas nggak? Beliau sendiri yang tulis itu kata ilah. Tapi kok bacanya Allah? Ya, jadi kalau kata ilah kita percaya, tapi kalau kata Allah beda. Yang ada adalah kata al-ilah. Sama sekali tidak ada kata Allah. Oke? Karena ilah boleh dapat kata sandang, boleh ditambah al gitu ya. Al-iman itu kata sandang untuk iman. Al-Islam boleh dan al-ilah itu boleh. Tapi kalau al-Allah nggak boleh, ya. Oke, nggak ada. Nah, sekarang inskripsi yang terakhir. Ini udah 512. Inskripsi masih Quran Al-Lajah dulu. Quran Al-Lajah tahun 658. 658 ini sudah zaman Islam karena 632 mulainya. Oke? 658 Quran Al-Lajah. Inskripsinya seperti ini, ya. Jadi semua inskripsi yang dikutip oleh Pak Bambang ini tidak membuktikan bahwa memang sebelum Islam sudah ada orang Kristen di Arab, tapi tidak membuktikan adanya kata Allah dalam inskripsi yang dia kutip ini, ya. Nih, coba lihat apa katanya mengenai yang ini. Yang ini dibacanya katanya begini, Ana Syarabil dulu Jalamu dan seterusnya dan seterusnya. Ada kata Allahnya di sana? Tidak ada. Saya Syarabil Putra Salam membangun
tanda salib ini ya tahu. Sama sekali tidak ada kata Allah. Dia tidak berani memberi tanda di sana. Tidak ada kata Allah. Dan ini yang terakhir. Tadi udah masuk zaman Islam ya. Sekarang ini yang terakhir. Inskripsi Al-Jimal 2 tahunnya kira-kira abad ke-6. Lo tadi itu udah masuk abad ke-7 loh. Kalau 658, 651 aja itu udah masuk abad ke-7 ya. Jadi dari 551 sampai 650 itu abad ke-6. 651 itu udah masuk abad ke-7. Oh, di sini masih kira-kira abad ke-6. Padahal dari tadi naik terus kan 250, 312, berapa lagi? 317 atau berapa? Terus 512 ya. Terus 658. Terus sekarang harusnya naik lagi kan, tambah muda kan? Balik kira-kira abad ke-6 katanya. Nah, di sini dia bilang ada. Jadi katanya nih ada kata Allah Ghafran. Tapi nanti ada orang lain membuktikan itu bukan Allah katanya. Dimulai dengan Allah Ghafran, kata dia nih, Allah mengampuni ya. Satu-satunya dari kelima inskripsi yang diajukan sebagai bukti oleh Pak Bambang bahwa orang Kristen Arab itu memakai kata Allah sebelum orang Islam, yang rupanya benar-benar menurut Pak Bambang mengandung kata Allah adalah yang ini. Ya, tapi yang ini menurut saya sayangnya inskripsi ini tanggalnya masih spekulatif. Diasumsikan kira-kira abad ke-6. Kalau kira-kira abad ke-6 bisa pula diasumsikan kira-kira sesudah Islam berkuasa. Kata Allah ada karena pengaruh Islami. Kata Allah dipakai karena udah punya konotasi Tuhan semesta alam dengan datangnya Islam. Jadi setelah Islam datang bisa-bisa abad ke-7, bisa-bisa abad ke-8 gitu ya. Nah begitu. Nah tetapi ini ada orang yang meneliti bahwa ini ternyata inskripsi ini bukan kata Allah. Jadi ada orang yang membuat jurnal, orang Irak atau orang Turki membuat jurnal tentang hal ini. Ini bukan kata Allah katanya. Kita dengarkan dulu filmnya sebentar. Tulis pada tahun 967 Masehi. Tapi terusin dulu. Ini mungkin salah film. Terusin aja juga nggak apa-apa. Ya, seorang ahli kita pernah berbicara 967 Masehi. Dia menerjemahkan Alkitab yang berbahasa Aramaik atau yang kita kenal Pesita ke dalam bahasa Arab. Nah, itulah yang kita sebut namanya Kodeks Gunung Sinai, kodenya 151. Nah, jadi Alkitab berbahasa Arab pertama kali ini itu diterjemahkan dari Alkitab yang berbahasa Aramaik yang namanya Pesita, yang digunakan juga oleh orang-orang jemaat gereja. Salah satunya ada sahabat saya yaitu Mas Romo Senal kerangka teks tadi. Maka dalam terus dulu menggunakan kata Allah, kita perlu merujuk Kodeks Gunung Sinai 151. Alasannya, kata Allah adalah bahasa Arab. Maka kata Allah ini tidak akan ditemukan di dalam Alkitab berbahasa lain selain bahasa Arab pada mulanya. Sedangkan Alkitab berbahasa Arab saja baru dibuat pada tahun 867 Masehi oleh seorang ahli kitab yang bernama Bishr ibnu al-Busiri, orang Syria, makanya namanya Al-Siri. Nah, dan berdasarkan data yang ada bahwa label berbahasa Arab sendiri baru ada di tahun 867 Masehi. Maka kesimpulannya, kekristenan menggunakan kata Allah yang bisa dibuktikan secara arkeologi dan tekstual ketika di tahun 867 Masehi. Dan dengan bukti baru adanya Alkitab bahasa Arab di tahun tersebut, maka kita bisa katakan orang-orang Kristen menggunakan kata Allah itu setelah Islam atau pasca Islam. Karena kenapa? Eksistensi Islam itu di tahun 603. Ya, jadi ini filmnya salah, tapi tidak apa-apa. Ini juga membuktikan bahwa orang Islam sendiri sudah meneliti kata Allah itu ya lebih dulu dengan konsep Tuhan Maha Kuasa ya. Mereka yang mengubah konsepnya menjadi Tuhan Maha Kuasa. Jadi mereka yang memulainya. Kita ya pakai kata ilah
kalau zaman dulunya, terbukti dari 5 inskripsi tadi ya. Bahkan ada satu pada filmnya salah tadi, mungkin film 35 ya. Film 35 kan? Film 35 kan? Nah, memang saya tahu ya, Pak Bambang Nursena ya dari gereja Ortodoks ya, dia pernah mencocokologi sebuah inskripsi yang bernama inskripsi Ummu Al-Jimah. Kalau tadi saya mempermasalahkan tahunnya ya, dalam mewujudkan halusinasinya dengan berpijak pada prasasti Ummu Al-Jimah untuk mengklaim bahwa mereka lebih dulu menggunakan kata Allah. Ini memang luar biasa ya upayanya. Akan tetapi mereka mengklaim bahwa prasasti tersebut menuliskan kata Allah. Akan tetapi lagi-lagi ini hanya halusinasi mereka yang tidak dapat dibuktikan, jadi hanya halusinasi semata. Nah, saya memberikan antitesis di sini ya dari apa yang pernah dijelaskan dan diklaim oleh Pak Bambang Nursena gitu. Yaitu apa? Mungkin saya akan berbesar sedikit. Di sini saya merujuk kepada sebuah paper atau sebuah jurnal yaitu College of Fine Art dari University of Babylon, Irak ya. Setelah rekonstruksi inskripsi Ummu Al-Jimah itu ternyata tidak menuliskan kata Allah di sana. Oke, cukup tapi, ya. Jadi itu adalah sebuah jurnal. Jurnal itu bisa dibaca oleh umum. Tinggal buka Google, mereka bisa baca ya jurnal dari University of Babylonia tadi ya. Nah, jadi ada sebuah bukti bahwa nggak ada kata Allah menurut rekonstruksi teks tersebut. Nah, dari situlah saudara kita dengan yakin mengatakan bahwa kata Allah itu ya tidak ada kata Allah dalam inskripsi Ummu Al-Jimah 2. Jadi ini ini filmnya. Oke, ini filmnya tadi ya. Oh, saya perbesar rupanya ya. Dengan demikian gugur premisnya ya. Oke. Jadi kita kembali sedikit aja. Dengan demikian gugur premis Pak BR tentang 5 inskripsi Kristen yang mengandung kata Allah, sebab dari kelimanya sama sekali tidak ditemukan kata Allah. Oke ya. Yang ada kata ilah ya. Oke, yang ada kata ilah. Oke. Nah, sekarang tidak saya dalam original language kitab suci nama Tuhan itu tertulis ya seperti ini ya, dibacanya adalah Yahweh, ada yang membaca Yehwa, ada yang membaca Jehovah, ada yang membaca Jehovah dan lain-lain. Ada film 5B, tonton aja dah sebentar, pengen tahu apa itu. Wah, ini bahasannya sih, tidak apa-apa. Jadi saya keliling, jadi seringkali yang Tuhan Kristus. Oh, udah cukup ini udah. Nama Tuhan Kristus Udah cukup. Nama Tuhan Islam adalah Allah. Ya. Dalam bahasa Mias tertulis misalnya ya. Kita kembali ya. Nah, surat Musa itu pasal 3 ayat 13-14 ya. Itu ada ayat 14-nya ba imanil walangi comose ga ojo mano. Ini nggak bisa dibaca oleh saya ya. Ya, artinya ini ya artinya. Siapakah namanya terus mengatakan aku pada mereka, itu ayat 13. Kemudian ayat 14-nya aku adalah aku. Itu adalah atributnya nama Tuhan. Ya. Lalu ayat 15-nya baru Tuhan menyatakan namanya. Jadi Tuhan yang benar pasti menyatakan nama dirinya. Sama sebuah perumpamaan ini, ada seorang berkenalan begini. Kalau siapakah nama Anda? Itu sama seperti Keluaran 3 ayat 13. Kadang-kadang orang itu hanya berhenti sampai ayat 14. Padahal ada perkenalan yang semacam ini, saudara-saudaraku. Dia nggak menyebut nama. Saya seorang dosen loh. Saya pernah kenalan begini di kereta api. Saya kenalan, saya sebut nama saya Yahya Iskandar. Tiba-tiba dia bilang saya Purnawirawan Kolonel. Dia nggak nyebut namanya, dia malah bilang saya Purnawirawan Kolonel. Jadi dia menyebut atribut dirinya dulu. Begitupun dengan Tuhan, waktu ditanya oleh Musa, siapakah namamu? Kalau nanti aku ketemu tua-tua Israel, mereka bertanya, yang nyuruhmu itu siapa namanya? Siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan jawab, aku adalah aku. Asyar itu bukan nama. Katakan, itu bukan nama. Itu atribut. Atribut itu artinya penanda diri. Dia adalah Tuhan yang selalu ada, maha ada. Kapanpun dia ada, siap mendampingi umatnya. Asyar aku ada yang aku ada. Oke? Nah, baru setelah
begitu baru menyebut namanya. Ayat 14-nya ya. Ayat 15-nya baru menyebut nama di sini. Nama saya Amir Hamzah, baru dia menyebut. Nama Yahweh juga tertulis dalam kitab-kitab suci, terjemahan lama, dalam kitab Katolik, dalam bahasa daerah lainnya, itu tertulis kitab suci terjemahan lama misalnya. Quran 15 ayat 3, Yehuwah itulah namanya. Sudah tertulis dari zaman dulu, sudah, tapi dilupakan oleh orang Kristen masa sekarang. Kitab suci edisi pastoral Katolik, Imamat 25 misalnya. Yahweh berbicara kepada Musa, ya. Ini kitab suci komunitas Katolik, ya. Menyebut nama Yahweh. Kemudian kitab suci bahasa Pakpak, Kejadian 2 ayat 8, Debata Jehovah, sudah ada, ya. Kitab suci bahasa Simalungun, Kejadian 2 ayat 8, Naibata Jehovah. Kemudian kitab suci bahasa Toba, Kejadian 2 ayat 7, Debata Jehovah juga. Nah, perbandingan bahasa Jawa versi ILT, versi TB, Kejadian 4 ayat 26. Kita lihat bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa. Set uga duwe anak lanang dijenengake Enos. Set juga punya punya anak laki-laki, ya, yang dinamakan Enos. Wiwit nalika sama nawang pada wiwit mamuja nyebut asmane Sang Yehuwa. Sejak saat itu orang mulai menyebut nama Yahweh, gitu ya. Nah ini ILT, maka orang mulai bersebar nama Yahweh. Tapi dalam TBLAI waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi orang nggak kenal nama Yahweh gara-gara berubah begini, ya. Oke, padahal dari zaman dulu sudah ada. Nah ini gara-gara dirubah semacam ini. Dan ada sebuah gereja yang didirikan oleh pendirinya, dia tuh ingat betul bahwa Yahweh lah yang berkuasa dalam hidupnya. Dia orang Jerman, ya, dia mendirikan gereja Protestan Maluku. Siapa yang di sini gereja GPM? Ada? Enggak ada ya. Nah, GPM itu sejak didirikan, si pendirinya itu tahu bahwa 1 Korintus 3 ayat 6, Apolos yang menanam atau menyiram? Aku yang menyiram. Tapi Yahweh lah yang menumbuhkan, gitu. Amin. Tulis di situ nama Yud-He-Waw-He. Tapi karena orang makin lama makin tidak mengenal nama Yahweh, yang bikin stempel gereja ini bikinnya jadi tambah kacau namanya. Akhirnya jadi begini, ini udah nggak bisa kebaca, saudara. Karena huruf ini yang panjang ini harusnya adanya di belakang, nggak boleh huruf panjang ini adanya di tengah begini, diartin oleh huruf lainnya, nggak boleh, harus adanya di belakang, ya. Nah, jadi ini udah nggak bisa dibaca, ya. Lalu tambah sekarang yang bikin stempel gereja tambah kacau. Itu kayak bola golf sama stick golfnya. Ya, kasihan sekali karena mereka makin lama makin gak mengenal nama Yahweh. Padahal pendirinya tahu betul siapa yang membuat pertumbuhan jemaat GPM itu. Luar biasa. Yahweh. Amin. Ya, boleh tepuk tangan saudara supaya. Ya, ini fakta. Mengapa nama Yahweh bukankah nama Tuhan kita Yesus? 15 menit lagi, saya teruskan ya. Ya. Kenapa kok Yahweh? Bukankah nama Tuhan kita itu dikenalnya ya? Nah, di sini ya Yahshua ya. Tapi di luar sana kan Yesus. Oke, Yesus. Ya, kenapa? Ternyata buku ini mengatakan, buku ini buku terkenal. Saudara pasti punya nih buku ya. Pasti punya lah ya. Nama Yesus bukanlah gelar tok bagi penyandang nama itu. Arti nama itu ini salah nih, bentuk Ibraninya Yosua. Ialah Yahweh adalah juru selamat. Jadi Yesus artinya Yahweh juru selamat. Kalau begitu Yesus adalah Yahweh, tapi Yahweh yang menjadi juru selamat. Karena ada Yahweh Bapa yang tetap dalam kemuliaan, ya, tak tersentuh oleh apapun, tapi yang menyatakan Bapa adalah Yesua. Betul? Nah, itu Yesua juru selamat yang menyatakan Bapa kepada kita. Amin. Iya. Nah, jadi setara, ya. Lalu dalam ini di Google saudara bisa baca what was Jesus name in Hebrew. Jesus itu dari Yesua, dari Yehosua. Yeho itu adalah cara bacanya orang Masoretik, sehingga Yehowa itu Yud-He-Waw itu dibacanya Yehowa, ya, dari Yehowa jadi Yehowa. Dan Yeho itu adalah kependekan atau sama dengan Yah. Yeho itu sama dengan Yah. Jadi suanya sama. Yehosua artinya Yahshua.
Yahshua itu artinya Yahweh Shua. Yahweh Shua itu salvation, Yahweh salvation gitu. Nah, nanti kita akan buktikan ya. Jadi ini kita akan buktikan sedikit dari kenyataan yang ada dalam kitab suci kita. Lester Sumrall mengatakan the names of God. Dia sebut bahwa dalam bukunya The Names of God, Jesus Christ is Yahweh. Jadi jelas sekali Jesus Christ is Yahweh. Itu menurut Sumrall ya. Lalu film 6 coba ini tentang apa? Kita mau lihat dulu, kalau sudah nggak usah lagi. Ini juga. Yeshua adalah Yud-Heh-Vav-Heh. Saya menjawab ya. Yesus adalah Yud-Heh-Vav-Heh dalam. Ya, mereka sebutnya Yud-Heh-Vav-Heh, itu Yahweh ya. Kita sebut Yahweh ya. Jadi Yeshua itu Yud-Heh-Vav-Heh bukan betul. Yeshua Yahweh bukan betul. Yeshua adalah Yahweh, tapi Yahweh yang menjelma jadi manusia. Yahweh Hakber, Yahweh Sang Putra, dialah yang berinkarnasi jadi manusia. Firman menjadi daging. Oke, next sekarang. Nah, ternyata kata Yeshua itu sendiri punya arti keselamatan. Selain punya arti Yeshua, nama, dia sendiri adalah sebuah kata yang berarti keselamatan atau menyelamatkan. Ya, jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Coba kita baca ayatnya. Ya, nah ini hak Yeshua, ini hak Yeshua. Ini hak Yeshua itu ba'a datang dari bangsa Yahudi. Ya. Nah, jadi saudara, hak Yeshua itu bukan cuma Yesus atau Yeshua HaMashiach, tapi hak Yeshua itu juga bisa berarti keselamatan. Makanya di sini diartikan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Hak Yeshua ini adalah keselamatan. Berarti ya? Nah, kalau begitu, Alkitab mengatakan keselamatan dari bangsa Yahudi, dari penyembah Yahweh. Yesus terlahir sebagai orang Yahudi, keturunan Daud. Jadi nggak ada urusan sama Allah, nggak ada urusan sama Allah. Jelas? Nggak ada urusan sama sekali sama Allah. Itu urusannya saudara-saudara kita yang menyembah Allah, gitu ya. Nah, bolehkah sebuah nama diganti tanpa persetujuan si punya nama? Nama diri tidak boleh diganti. Ini. Aku Betty. Satu lagi ayo, saudara sebut. Aku Edo. Oke. Nggak boleh diganti ya. Sekarang coba diterjemahkan. Benny dan Edo pergi ke pasar. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hasilnya Benny, maaf bilang. Benny and Edo. Benny and Edo went to the market to buy rice. Lah, kalau begitu kenapa kok Benny dan Edo tidak diterjemahkan? Karena ini nama tidak boleh diterjemahkan. Kalau yang ini adalah kosakata, dan pergi ke pasar itu kosakata. Kosakata boleh diterjemahkan. Berarti nama tidak termasuk kosakata. Tanamkan itu. Nama tidak termasuk kosakata, oke? Nama tidak termasuk kosakata. Nah, udah. Sebentar lagi semua karena ada yang lucu nanti, ya. Nah ini, Mr. Green, ya, English, tetap jadi Tuan Green kalau dia datang ke Indonesia, bukan jadi Tuan Hijau, bukan, karena itu nama. Mas Eko bahasa Jawa, tetap Mr. Eko kalau dia ada di Amerika, tidak menjadi Mr. One. Eko itu bahasa Jawa artinya one, satu, ya, oke? Dia tetap Mr. Eko kalau dia ada di Inggris. Ibu Melati Sukma bahasa Indonesia, dia tetap Mrs. Melati Sukma kalau dia ada di Inggris. Tidak menjadi Mrs. Soul Jasmine Melati Sukma, karena Soul itu Sukma, Jasmine itu Melati. Tidak, karena nama tidak boleh diganti. Oke, ya, nama bukan kosakata. Terus, nama diri hanya boleh dialih aksara, dialih abjad. Itu bahasa Inggrisnya ditransliterasi. Jadi kalau dari abjad lain ke dalam abjad kita, abjad Latin, itu harus ditransliterasi, dialih aksara. Lalu setelah itu dilafal, dipronounce.
sesuai aksara abjad hasil transliterasi tersebut. Contohnya alif aksara nama Yod He Vav He ini, ya. Yod He Vav He dan Yesua, kita lihat ya. Alif aksaranya jadi apa aja? Kita lihat. Nah, ini dia. Yod He Vav He ini ke dalam bahasa Korea jadi semacam ini. Ada yang bisa bahasa Korea? Kalau baca ini alif aksara pasti bunyinya nggak jauh-jauh. Katanya Yehovah apa gitu, Yehovah apa bahasa Korea. Saya juga lupa. Ya, pernah dikasih tahu sebentar tapi nggak diingat sama saya jadi lupa. Nah, ke dalam bahasa Chinese ini menjadi ini. Nah, ini dibacanya Yehovah. Yehovah. Ya, Yehovah. Nah, ke dalam bahasa Arab ini jadi ini. Yahweh. Yahweh, ya. Ke dalam bahasa Rusia jadi ini saya nggak bisa baca di bahasa Rusia. Dalam bahasa India ini Punjab jadi seperti ini. Dalam bahasa Jepang ada yang bisa bahasa Jepang? Nah, ini kira-kira dekat nih, ya karena ini sebuah transliterasi. Ke dalam bahasa Indonesia jadi Yahweh, ke dalam bahasa Inggris Yahweh, ke dalam bahasa Jerman Yahweh, ke dalam bahasa Spanyol jadi Yahweh, bahasa Portugis Yahweh, ke dalam bahasa Thailand jadi ini nih, saya juga nggak bisa baca. Nah, ke dalam bahasa Greka bisa seperti ini Yehovah, ya, bisa seperti yang tadi juga Yehovah, gitu ya. Nah, lalu Yesua ke dalam bahasa Korea jadi semacam ini, ya. Ini juga mirip-mirip nih dengan bahasa China nih. Yesua itu dalam bahasa China adalah Yesu. Ju Yesu ai wa, Ju Yesu ai ni, gitu, ya, Yesu. Nah, ke dalam bahasa Rusia jadi seperti ini, jadi NN kayak Nancy gitu. Tapi pasti suaranya dekat dengan Yesus itu. Cuma kita nggak bisa bahasa Rusia sayangnya. Ke dalam bahasa Jepang juga begini dan seterusnya, ke dalam bahasa Thailand seperti ini, ke dalam bahasa Greka jadi begini. Nah, ini dia hasil dari transliterasi ke dalam berbagai bahasa, terutama ke dalam huruf-huruf Latin jadi semacam ini. Ke dalam huruf Latin jadi semacam ini. Oke ya. Nah, sekarang saudara kalau tahu alih aksara itu ya, aturan untuk alih aksara itu termuat dalam pedoman umum pembentukan istilah dalam bab 6 tentang ida nama diri dan seterusnya. Kita lihat dulu faktanya supaya saudara nggak asal percaya saja. Jadi pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yaitu penggantian huruf demi huruf dari adat yang satu ke adat yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Jadi bisa lepas, bisa jadi tidak persis sama gitu. Seperti saya itu bahasa Ibraninya Yohanan, kenapa ke dalam bahasa Indonesia jadi Yahya, apalagi sekarang Yohanes gitu ya, masih mending lah. Yahya ini yang agak beda ya. Tapi ke dalam bahasa Inggris yang lebih beda. John, kan jauh ya, Yohanan sama John jauh ya. Nah, itu adalah sebuah transliterasi, saudara. Itu hak bahasa masing-masing untuk mentransliterasi. Orang Inggris mentransliterasi Yohanan itu menjadi John, itu urusannya mereka. Orang Indonesia zaman dulu, zaman ejaan Suwardi, zaman saya lahir, itu mentransliterasi Yohanan itu menjadi Yahya, itu terserah zaman itu. Tapi sekarang Yohanan itu harus jadi Yohanes gitu ya, karena udah beda cara transliterasinya. Nah, ini dia transliterasi ya, seperti ini, Mao Zedong. Nah, saya akan beri contoh kata Mao Zedong. Nah, ini nama yang tertulis dengan huruf lain ya, misalnya ini seperti ini huruf kanji ya, huruf Mandarin. Ini dibacanya Mao Zedong. Yang ini dibacanya Abraham. Ini Yohanes. Ini Yahweh. Nah, ternyata kata Mao Zedong itu dulu cara transliterasinya bukan begitu. Ya, alih aksara bisa berubah sesuai dengan perkembangan bahasa tersebut. Ternyata bahasa Mandarin pun mengalami perkembangan cara ejaan, yaitu dari Mao Zedong tadi awalnya seperti ini, Mao Zedong, sekarang jadi Mao Zedong. Awalnya saya Yahya seperti ini, sekarang jadi Yohanes, gitu kan? Nah, ini dia saudara, ini yang disebut dengan perkembangan bahasa. Kalau dialih aksara oleh saudara-saudara Muslim, maka Abraham ini jadi Ibrahim. Kalau
jadi Jehovah, itu hak bahasa masing-masing ya. Nah, jadi kota Peking, dulu namanya Peking, tapi sekarang Peking. Ya, tulisannya bahasa kanjinya sama, tapi tulisan bahasa Latinnya, huruf Latinnya satu P-E-K-I-N-G, Peking, satu lagi B-E-I-J-I-N-G, Beijing. Tapi bacanya mirip sama, Beijing. Gitu bacanya, ya. Jelas sekarang mengenai transliterasi. Nah ini dia. 2 menit lagi kita habisin ini yuk supaya lucu. Nama tidak tergolong sebagai unsur bahasa. Sama-sama katakan. Nama tidak tergolong sebagai unsur bahasa. Unsur bahasa itu adalah fonem, itu gambar bunyinya, itu disebut abjad, itu disebut aksara. Morfem itu bunyinya yang mengandung arti, ya. Kemudian kata itu mulai mengandung kata, ya. Bisa jadi kata, ada kata ulang, ada kata sadang, ada jenis-jenis kata. Kemudian frase itu kumpulan kata, klausa anak kalimat dan wacana. Ini yang termasuk unsur bahasa. Tapi nama tidak termasuk unsur bahasa. Oke? Contoh perbandingan. Unsur DPR RI, anggota DPR, fraksi-fraksi, komisi-komisi, sidang paripurna. Nah, itu adalah unsur DPR RI. Tapi wartawan DPR, sekalipun bertugas di gedung DPR RI, mereka tidak termasuk unsur DPR RI. Jelas, begitupun nama diri. Sekalipun terpakai oleh sebuah bahasa, nama diri tidak termasuk unsur bahasa tersebut. Budi dan Edo pergi ke pasar. Terpakai kan dalam bahasa tadi? Nama Budi dan Edo. Tapi Budi dan Edo tidak bisa diterjemahkan karena tidak termasuk unsur bahasa. Jelas ya? Yang lucunya buat besok aja kan? Buat besok. Ini dulu, nama diri dapat berupa salah satu kosakata. Nama diri bisa nggak diambil dari kosakata? Bisa. Bisa juga tanpa diambil dari kosakata. Misalnya nama Sanul, atau dari bahasa apa itu ya? Namamu siapa? Sanul. Sanul dari bahasa apa ya? Ini bukan dari kosakata Pak, bukan dari bahasa apa-apa. Pokoknya nama saya Sanul aja. Ya, itu bukan dari kosakata. Tapi ada nama yang dari kosakata. Ya, contohnya nama diri yang dari kosakata. Walaupun dia dari kosakata, dia tetap bukan merupakan unsur bahasa. Ingat, walaupun nama dirinya dari kosakata, dia tetap bukan unsur bahasa. Ya, jadi tidak bisa diterjemahkan. Contohnya, nah ini dia yang tadi sebetulnya. Contoh nama-nama diri yang terambil dari kata atau dari kosakata bahasa tertentu. Contohnya, Mr. White dari bahasa Inggris, ya. Bapak Panca dari bahasa Indonesia. Jadi ada artinya nggak Panca? Apa? 5. Ya. Kalau Mr. Green itu dari bahasa Inggris. Ibu Sukma dari bahasa Indonesia. Mr. Deep dari bahasa Inggris. Bapak Anugrah dari bahasa Indonesia. Nah, ini kan kosakata, Pak. Iya, walaupun dia kosakata, tetapi dia tetap nama kalau sudah menjadi nama. Dia tidak termasuk unsur bahasa. Jadi kalau diterjemahkan, dia tidak boleh diterjemahkan. Artinya begini, nama diri ini tidak bisa diterjemahkan menjadi Mr. White jadi Tuan Putih. One day, satu hari Tuan Putih pergi. Maksudnya Mr. White nggak boleh jadi satu hari Tuan Putih pergi ke pasar. Nggak boleh, ya, karena Mr. White harusnya, oke? Sama Mr. Five juga nggak boleh tuh. Bapak Panca waktu ada di Amerika, welcome Mr. Five, nggak bisa, ya, walaupun namanya Pak Panca. Jelas ya? Jadi dia tetap nggak bisa diterjemahkan. Kalau gitu nama Yahweh boleh diterjemahkan nggak? Nggak boleh. Ya. Dia tidak termasuk unsur bahasa. Walaupun misalnya termasuk unsur bahasa nggak boleh. Apalagi tidak termasuk unsur bahasa. Nggak boleh. Bukan. Nggak termasuk. Nggak terambil dari bahasa gitu. Nggak terambil dari bahasa. Tetap nggak boleh diterjemahkan. Bapak Anugrah jadi Mr. Grace. Nggak boleh ya. Oke. Setiap kata dalam kosakata dapat diterjemahkan, tapi nama diri tidak dapat diterjemahkan. Nama diri tidak tercantum dalam kamus. Contoh, Yahya. Yuk kita cari kamus ya. Yahya. Ini kamus bahasa Indonesia. Langsung saya klik cari gitu ya. Saya klik cari. Harusnya ketemu. Dia bilang begini. Maaf, tidak diketemukan kata yang dicari. Anda mencari kata Yahya dalam bentuk kapital Yahya tidak diketemukan katanya. Iya, karena nama diri bukan kosakata, makanya nggak ditemukan
bukan gitu ya. Tapi kalau nama dirinya terambil dari bahasa seperti panca gitu mungkin ada ya, panca artinya 5 gitu ya. Iya, sekarang kita berubah lagi dengan yang lain. Nama diri bisa termuat dalam beragam bahasa. Nah ini juga bagus. Kita nonton dulu film untuk mengakhiri hari ini. Besok yang lucunya besok ya, supaya saudara ikut. Karena ada yang lucu sekali besok ya. Oke, nonton film 7 dan 8 kita akhiri pada hari ini. Nonton. Nah, nama Yahweh termasuk atau bisa dimasukkan dalam bahasa, tapi dia tidak termasuk unsur bahasa. Ini contohnya. Nah, ya masuk dalam berbagai bahasa bisa. Nih. Ini semua titel dari Yahweh. Titelnya. Ini bahasa apa? Inggris. Jadi kata Yahweh bisa dipakai dalam bahasa Inggris. Lalu berikutnya. Tadi bahasa Inggris ya. Nah, ini semua titelnya dari Yahweh. Ini bahasa apa? Bahasa Spanyol. Jadi nama Yahweh bisa masuk bahasa Spanyol? Bisa terpakai dalam bahasa, tapi bukan termasuk unsur bahasa. Dinyatakan sekarang bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nama Yahweh bisa masuk dalam bahasa Indonesia? Bisa, tapi dia bukan termasuk unsur bahasa. Sampai sini dulu, cukup. Mari kita berdoa. Ada yang mau berdoa? Ya, kita akhiri malam sore hari ini, sesi ini. Besok lagi ya, saudara ya, kumpul lagi ya. Ajak teman-teman, tidak apa-apa kok. Yang baru-baru juga boleh dengan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami, anugerah dan kasih karunia Engkau limpahkan atas kami. Setiap kami yang hadir, yang sudah mendengarkan pemaparan materi ini, Tuhan, Engkau berikan roh hikmat, Engkau berikan roh pengertian, dan memahami dengan benar akan nama Bapa, yaitu Yahweh. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mengakhiri semuanya ini dalam seminar ini, dan Engkau memberkati setiap kami. Kami akan pulang beristirahat sejenak, dan sebentar malam jam 7 kami akan kembali untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Tuhan tolong supaya malam hari ini juga hujan tidak turun, hujan sementara dialihkan dulu ke tempat lain, di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasiah. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara, sampai nanti malam panitia mau memberi pengumuman nanti malam di mana? Di tempat ini. Panitia? Ada panitia?